90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Sahabat Tidar, kamu pasti ngerasain dong ya, semakin kesini teknologi dan pokoknya peralatan elektronik itu juga makin, perkembangannya nih ya. Buat ibu-ibu yang males ngepel mungkin bisa pakai vacuum cleaner gitu kan. Terus pokoknya banyak banget ini peralatan elektronik yang memudahkan kita dalam menjalani hidup nih ya. Tapi makin kesini juga ini daya listrik juga harus ditambah kalau kamu pengen menambah segala macam peralatan listrik yang memudahkan hidup kamu. Nah, pas banget nih Sobat Tidar ya. PLN lagi punya promo tambah daya Harbolnas PLN. Jadi buat kamu yang emang mungkin mau nambah-nambah peralatan elektronik tapi masih maju mundur karena takut ini daya di rumah kamu tuh nggak nyampe gitu kan, pas banget nih. Dan Luna juga sudah ditemenin sama Bapak Raditya Deriva, Manajer PLN ULP, dan juga Bapak Tatang Festiawan, Officer K3L PLN UP3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Luna. Oke, sehat Pak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Perjalanan sampai Radio Tidar lancar? Lancar alhamdulillah. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, boleh dong Pak perkenalan diri dulu sama sahabat Tidar. Oke. Baik, selamat pagi sahabat Tidar. Saya Raditya Deriva, biasa dipanggil Deva. Saat ini menjabat Manajer PLN ULP Borobudur yang kantornya berada di Sawitan. Kita bantu dengan Mas Tatang. Monggo Mas Tatang. Selamat pagi Mbak Luna dan sahabat Tidar. Perkenalkan saya Tatang Festiawan, Officer K3L dan Keamanan UP3 Magelang yang berkantor di sebelah Swalayan Gardena. Oke, di Ketalun-alun ya Pak ya? Iya benar. Dan sahabat Tidar, pagi hari ini kita juga sudah live di YouTube. Mungkin boleh menyapa sahabat Tidar dulu, kameranya di sini Pak. Halo sahabat Tidar. Ya, sampai jam 11 siang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sahabat Tidar ya. Dan oke, buat kamu sembari mungkin menyimak obrolan kita juga boleh banget yang pengen nanya, langsung masuk di 0878 0878 9430. Buat yang beruntung nanti kamu bisa dapetin 3 giveaway karena kita juga udah nyiapin 3 giveaway yang bakal dibagi buat Sobat Tidar yang nanya ya. Nah, tadi kan Luna udah sempat bahas tuh ya, PLN lagi punya promo Harbolnas PLN 2023. Nah, sebenarnya promo yang gimana sih itu Pak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Luna. Jadi izin saya jelaskan sedikit. Jadi promo ini tuh merupakan program promo untuk memperingati 25 tahun Kementerian BUMN. Jadi Kementerian BUMN ini punya program Hari Beli Nasional BUMN 2023. Nah, PLN juga ingin turut menyemarakkan program ini. Jadi kita mengeluarkan produk Hari Belanja Nasional PLN 2023. Seperti yang Mbak Luna tadi sampaikan nih, kalau listrik di rumah sudah mulai jeglek, kalau sudah mulai nyalain TV, pompa, AC bersamaan jeglek, nah itu tandanya sudah mulai harus tambah daya. Nah, kemudian ada juga nih bulan lalu kita juga ada promo di bulan Ramadan yang tambah daya hanya sekitar 200. Nah, ternyata sudah kelewat bulan Aprilnya. Nah, sekarang di bulan Mei ini kami juga hadirkan kembali melalui Hari Belanja Nasional PLN 2023. Ini gimana yang tambah daya yang kita tahu bisa sampai jutaan nih, dari mungkin daya 450 sampai 5.000 tuh sampai 4 juta. Nah, ini cukup dengan biaya 250.000 saja gitu. Oke. Dengan bundling membeli produk melalui marketplace di aplikasi PLN Mobile senilai 125.000. Jadi tetap masih untung banyak sekali. Gitu. Oke, tuh Sobat Tidar ya. Lumayan banget nih. Terus siapa aja sih Pak yang mungkin bisa menikmati program ini? Nah, ini Sahabat Tidar tolong dicermati nih. Kalau Sahabat Tidar masuk yang memakai tarif rumah tangga, bisnis atau industri, nah ini bisa nih mulai menggunakan tambah daya program ini dari daya 450 yang mau naik ke 900 sampai ke 5.500. Sama semuanya, mau naik ke 1.300, 2.200, 3.500 sama 250.000. Tentu dengan banding 125.000 tadi. Oke, ini kan lagi ada promo gitu. Terus kalau habis promo ini biayanya untuk mengikuti program ini jadi berapa Pak? Jadi kalau untuk biaya normalnya nih kita kasih bocoran, kalau misalnya sahabat Tidar atau yang daya yang 450 mau naik ke 1.300 itu harga normalnya di sekitar 790.000 atau 800. Atau yang dari 1.300 mau naik ke 5.500 nih,
yang biasanya sampai 4 juta itu semuanya sama biaya tambah dayanya menjadi 250.000. Waduh, murah banget nih ya Pak ya. Murah pakai banget ini apa diskonnya gede-gedean ini. Gitu. Meskipun biaya tersebut belum biaya administrasi bank, token perdana atau UJL yang ya itu memang masih termasuk paket dan masih tetap untung sekali pelanggannya. Murah gitu jatuhnya ya Pak murah. ya. So pas banget nih Sobat Leader buat kamu yang mungkin kemarin udah sempat mikir, aku pengen nambah vacuum cleaner deh, atau aku pengen nambah microwave deh di rumah, tapi masih maju mundur takutnya tiba-tiba kalau dinyalain listriknya mati gara-gara jeglek gitu ya Pak ya. Iya betul Mbak. Oke, Sobat Leader pas banget sekarang ya. Dan terus apa sih Pak syarat dan juga ketentuan dari promo ini? Oke, baik, untuk syarat ketentuannya yang pasti syarat paling utama sekali lagi melihat kalau sudah menyalakan TV, menyalakan pompa, menyalakan AC sudah mulai harus matiin satu-satu atau jeglek. Nah, ini berarti tandanya sudah menjadi syarat wajib untuk tambah daya. Nah, yang kemudian yang kedua untuk daya-daya yang mulai dari 450, 900 sampai 4400 monggo gaspol ikut program ini. Nah, kemudian yang ketiga sudah menjadi pelanggan sebelum 1 Maret 2023. Oh, jadi pasti sudah banyak sekali yang bisa ikut program ini. Kemudian, nah ini ada yang berikutnya nih, tanpa migrasi dari Metran token atau dari Metran Pasca. Jadi yang sebelumnya pakai Metran yang Pasca, jadul itu ya? Yang jadul itu masih tetap pakai Metran itu, nggak akan kami ubah ke Metran token. Dan begitu pula sebaliknya yang pakai Metran token tetap di Metran token. Oke, soalnya biasanya ada juga yang takut gitu loh Pak, pengen naikin tambah daya, tapi nanti kalau diubah ke yang pulsa gitu. Iya bener, ini sudah tidak kami ubah. Oke. Gitu. Yang kami ubah hanya dayanya. Gitu. Nah terus kemudian, nah tapi untuk yang Metran jadul atau yang Metran pasca bayar nih istilahnya memang harus wajib melunasi dulu tagihannya. Baru bisa mengikuti program ini. Nah kemudian untuk yang pelanggan pasca bayar atau yang Metran biasa itu membayar ada namanya uang jaminan langganan. Ini bisa dengan cara tunai ataupun diangsur sebanyak 12 kali. Seperti itu. Uang jaminan langganannya ini bervariasi tergantung dayanya. Tapi saya jamin pasti masih lebih murah, jauh lebih murah ketimbang menggunakan harga normal. Gitu. Jadi pas banget nih. Nah, terus apa lagi nih? Nah, terus kemudian ini ada syarat yang memang harus dipenuhi. Jadi untuk hari belanja nasional ini tujuan kita juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi pelanggan terlebih dahulu melakukan transaksi atau membeli produk di UMKM pada marketplace di aplikasi PLN Mobile dengan minimal transaksi 125.000. Jadi pelanggan sudah dapat produknya, dapat voucher untuk tambah daya ini. Itu, dan tentu saja juga turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Gitu. Selanjutnya nih apa? Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan transaksi mendapatkan satu e-voucher untuk tambah daya. Jadi setiap user PLN Mobile hanya bisa memperoleh satu voucher tambah daya ini selama periode promo. Kemudian setiap ID pelanggan satu meteran di satu rumah itu hanya dapat mengikuti 1 kali tambah daya selama periode masa berlaku. Nah, kemudian keringanan tambah daya ini tidak dapat digabung dengan program tambah daya lainnya karena kami juga punya program lainnya. Terus yang terakhir, pelanggan yang sudah mengikuti program ini tidak dapat melakukan turun daya minimal 1 tahun sejak terrealisasi tambah daya ini. Jadi kalau yang tambah daya di bulan ini baru bisa, kalau mau ada kondisi masing-masing baru bisa turun di bulan Mei tahun depan. Begitu, juga banyak yang penasaran nih Pak, kebanyakan kita taunya tuh tambah daya gitu loh. Terus kalau misalnya daya diturunin itu juga bisa Pak? Bisa Mbak. Mungkin gitu. Dulu punya usaha di rumah terus usahanya udah berhenti gitu, bisa diturunin ya Pak ya. Dan Bapak tadi juga udah sempat bahas yang namanya PLN Mobile. Jadi PLN ini punya aplikasi nih Pak nih. Nah ini Mbak Luna yang mungkin kita juga harus sosialisasi lebih kepada masyarakat ini bahwa PLN ini punya namanya super apps namanya PLN Mobile. Nah, terus fungsinya buat apa aja Mbak? Banyak sekali aplikasi. Nah ini fungsinya banyak sekali. Kalau sahabat leader yang saat ini sedang menyimak, silakan langsung download di Play Store. Itu yang pertama tentu untuk menggunakan untuk tambah daya program ini. Lewat aplikasi tersebut, kemudian mungkin pasang baru, kemudian yang punya meteran biasa bisa melihat histori pemakaiannya,
Kemudian yang pakai token bisa beli token di situ. Biaya administrasinya ada yang sampai 0 rupiah, saya jamin lebih murah ketimbang menggunakan aplikasi banking atau yang lainnya. Duh, mohon maaf agak sebut merek lain. Nah, kemudian yang paling penting juga kami juga menginfokan ketika ada pemadaman, dan apabila ada gangguan pemadaman silakan langsung lapor lewat aplikasi PLN Mobile tersebut. Jadi sudah nggak perlu kenalan orang PLN buat ngelaporin gangguan, karena saya jamin gitu, lebih cepat ditindaklanjuti lewat aplikasi PLN Mobile ketimbang punya WA-nya orang PLN. Seperti Terus itu. ini berarti bisa juga untuk cek tagihan, bayar tagihan juga nggak sih Pak? Nah itu cek tagihan, bayar tagihan cukup lewat situ saja gitu Mbak. Oke, nah tadi kan ada juga tuh melakukan transaksi produk UMKM pada marketplace di PLN Mobile. Berarti ini bisa juga buat beli produk UMKM ya aplikasinya? Itulah kenapa kami menyebutnya ini sebagai super app. Selain aplikasi ini fungsinya berkaitan dengan tenaga listrikan, kami juga masuk kepada marketplace, ingin menyaingi sedikit ya, saingan dikit lah sama toko hijau, toko oranye. Nah gitu. Sekarang kita ada toko biru namanya PLN Mobile. Jadi produknya gitu. Ada apa aja nih Pak? Nah, boleh di spill. Waduh, kalau spill ini cukup banyak di sini, mulai dari alat makanan, rumah tangga, gitu makanan, baju, terus wah saking banyak saya nggak bisa nyebut satu-satu ini. Monggo bisa. Tapi semuanya produk UMKM nih Pak? Semuanya produk UMKM masyarakat umum di situ, karena kami juga ingin menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Demikian. Oke, kembali ke program Harbolnas PLN 2023 ini programnya sampai kapan Pak? Nah ini nih yang perlu dicermati, ini sekarang sudah tanggal 15 Mei. Ini programnya cuma sampai tanggal 31 Mei, jadi masih sisa 15 hari. Monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi sahabat Tidar Magelang. Mungkin yang baru aja denger, terus baru aja tahu kalau ternyata ada Harbolnas 2023, masih ada 2 minggu lagi buat kamu manfaatin promo ini Sobat Tidar ya. Terus nih untuk daftar program ini atau ikutan program Harbolnas ini tuh lewat apa aja nih Pak? Nah, untuk ikut program Harbolnas ini khusus mendaftarkan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Ya, jadi sudah tidak perlu punya harus kenalan orang dalam, orang PLN, orang yang tahu. Itu kami sudah nggak menggunakan hal seperti itu. Cukup lewat aplikasi, kan sekarang zamannya aplikasi semua tuh Mbak. Jadi lebih semua gampang gitu, lebih gampang, praktis. mau dimanapun akses, atau bisa yang mungkin punya saudaranya, tetangganya bisa ikut didaftarkan seperti itu. Jadi lihat aplikasi semua. Oke, kalau gitu. Biasanya kan orang tuh download aplikasi cuman buat program ini aja, abis itu di uninstall lagi. Kalau ini nggak bakal di uninstall karena fungsinya banyak banget ya Pak ya. Fungsinya banyak banget. Jadi kalau di uninstall yang rugi justru pelanggan sendiri. Oke, buruan di install Sobat Tidar ya. Terus nih Pak, kalau misalnya mau nambah daya ini, proses penyambungannya tuh berapa lama? Nah ini juga yang sering ditanyakan nih, ini berapa lama? Jangan lama, enggak. Kami ada standar pemasangan itu maksimal 5 hari. Jadi ada yang bisa 1 hari, 2 hari, kami maksimal 5 hari. Tentu melihat program ini antusias masyarakat juga tinggi, pasti antrian tinggi, tapi kami jamin maksimal 5 hari kami tambah dayanya. Seperti itu. Oke, tapi ini nggak dibatasin nggak Pak? Kalau misalnya udah 100 pelanggan terus berhenti promonya gitu nggak ya Pak ya? Batasnya unlimited Mbak, monggo. Oke, pokoknya sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Iya. Ya Sobat Tidar, silahkan nih buat kamu yang pengen nambah daya, pas banget lagi ada program Harbolnas PLN 2023. Nah buat kamu juga yang mungkin masih ada pertanyaan yang tadi belum sempat kejawab nih, langsung kamu bisa nanya di 0878 0878 9430. Dan buat kamu yang beruntung bakalan ada 3 giveaway yang bakalan kita bagi ya. Sekali lagi kita juga streaming di YouTube-nya Radio Tidar FM. Silahkan kamu bisa gabung di situ kalau pengen ngeliatin juga ya suasana di Radio Tidar tuh sedang seperti apa sih. Ya, radionya generasi terpelajar 2023, stay healthy. Yes, kamu masih di ngantor dan spesial hari ini Luna barengan sama PLN ada promo tambah daya Harbolnas PLN ya. Masih ditemani sama Bapak Raditya Deriva dan juga Bapak Tatang Svestiawan. Sobat Tidar, ada yang sudah langsung download aplikasinya PLN Mobile nggak nih Sobat Tidar? Karena untuk promo tambah daya ini cuma bisanya lewat aplikasi aja ya Pak ya. Kalau datang langsung gitu bisa nggak Pak? Datang langsung monggo, tapi pasti kami arahkan ke lewat aplikasi lagi. Oke, jadi mendingan kamu langsung download aplikasinya aja nih Sobat Tidar ya. Terus nih akhir-akhir ini banyak banget, kalau kamu emang kita kan nggak bisa ya lepas dari sosial media apapun itu, dan mungkin kamu juga sering banget nih
Ini kalau buka-buka sosmed, baca-baca berita tuh, aduh banyak banget berita kebakaran gara-gara konsleting listrik atau apapun itu yang pokoknya soal kelistrikan tuh bikin kita tuh takut Sobat Tidar ya. Tapi tenang aja nih, ada Bapak Tatang Festiawan yang pokoknya bakalan ngasih tahu kita tips and trick juga ya, biar kalau punya listrik di rumah tuh aman bagi kita semua gitu ya. Bapak sudah siap nih ya jelasin ke sahabat Tidar nih. Siap Mbak Luna. Oke, nah Pak, apa sih yang dimaksud dengan keselamatan ketenaga listrikan tuh? Keselamatan ketenaga listrikan adalah sebagai merupakan upaya dan langkah dari PLN sebagai perusahaan penyedia layanan ketenaga listrikan untuk membuat instalasi itu aman dan pemanfaatannya itu juga aman, baik dari sisi instalasinya maupun dari sisi manusia yang menggunakannya, seperti itu Mbak Luna. Oke, terus meliputi apa aja sih Pak keselamatan ketenaga listrikan ini? Keselamatan ketenaga listrikan itu ada 4 ya. Yaitu yang pertama adalah keselamatan instalasi, yang kedua keselamatan umum, yang ketiga keselamatan kerja, dan keempat keselamatan lingkungan. Untuk keselamatan instalasi itu yang kita amankan itu adalah instalasi listrik dari kerusakan instalasi ataupun kebakaran. Yang kedua, keselamatan umum itu pencegahan terhadap kecelakaan masyarakat, pelanggan ataupun tamu di sini. Yang ketiga, keselamatan kerja yaitu pencegahan terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang keempat yaitu keselamatan lingkungan, merupakan pencegahan terhadap pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengoperasian peralatan-peralatan PLN, seperti itu. Oke, nah terus tingkat bahaya listrik bagi manusia tuh seperti apa sih Pak? Kalau mungkin rata-rata yang pernah kita alami mungkin dari kesetrum gitu ya Pak ya? Iya, kita biasanya ada nih sahabat Tidar yang pernah kesetrum dalam pemanfaatan listrik. Nah, seperti kita ketahui bahwa energi listrik yang kita gunakan itu sangat berperan penting terhadap kehidupan sehari-hari ya. Kita tidak bisa lepas dari energi ataupun pemanfaatan energi listrik itu. Kalau listrik cuma mati sejam aja kita susah Pak. Iya, kita susah, kita kayak kembali ke zaman batu lagi ya Mbak Luna kalau kita nggak ada listrik. Nah itu tingkat bahayanya itu sangat tinggi, bisa menyebabkan orang tersengat, bisa menyebabkan orang luka bakar ringan, bahkan sampai menyebabkan fatality atau meninggal dunia. Ngeri banget tuh kalau kita nggak hati-hati Sobat Tidar ya. Iya, makanya kita harus berhati-hati dalam pemanfaatannya. Terus nih ya Pak, gimana sih membentuk budaya selamat dan aman bagi masyarakat yang mungkin masih banyak juga yang belum tahu nih Pak? Untuk membentuk budaya keselamatan bagi masyarakat, secara rutin PLN telah menyelenggarakan sosialisasi ataupun pemahaman kepada masyarakat umum, desa, sekolah melalui media sosial, maupun media tatap muka langsung ataupun melalui media radio seperti saat ini yang kita lakukan Mbak Luna. Nah kalau media sosialnya PLN mungkin boleh di-share ke Sobat Tidar Pak, di mana saja? Kalau media sosial PLN ada di Instagram ataupun di Twitter. Kalau Instagram kita ada di PLN Magelang, itu ada khusus untuk PLN Magelang, seperti itu. Pengaduan di situ juga bisa ya Pak ya? Kalau pengaduan kita baiknya pakai super apps kita PLN Mobile yang balik ke aplikasi lagi nih Sobat Tidar, emang bener-bener aplikasi ini tuh manfaatnya banyak banget gitu ya. Rugi kalau kamu nggak buruan install deh. Terus kalau tips untuk mencegah atau menghindari bahaya listrik bagi masyarakat tuh apa Pak? Penting banget nih, banyak yang belum tahu. Baik Mbak Luna. Yang pertama untuk menghindari bahaya listrik bagi pelanggan PLN, yang pertama adalah tidak menyadap langsung dari instalasi PLN. Jadi biasanya masyarakat nih pengen bangunan atau rumahnya teraliri listrik, tapi mereka langsung nyadap tanpa melalui instalasi resmi dari PLN. Itu sangat berbahaya karena itu berhubungan dengan tegangan listrik langsung dan butuh orang yang berkompetensi untuk melakukan penyambungan itu, seperti itu. Terus yang kedua, tidak boleh mengotak-atik KWH. Biasanya pelanggan pengen ininya irit, kita otak-atik KWH sendiri, ataupun dia melakukan kecurangan. Nah itu tidak boleh karena kesalahan wiring di KWH meter itu dapat menyebabkan
konsleting juga. Nanti bahayanya bisa lebih besar kebakaran. daripada kerugiannya lebih Iya. besar di situ. Yang ketiga, kita bisa menggunakan peralatan listrik yang berstandar SNI. Nah, kita kalau beli peralatan listrik, kita pilih yang agak mahal dikit tapi ada standar SNI-nya. Oke, lebih aman terus udah gitu lebih awet juga ya Pak. Benar, Mbak Luna. Jangan murah di awalnya aja tapi menyebabkan kerusakan ataupun kerugian lainnya. Oke, karena orang juga biasanya pertama tuh ngeliatin harga, waduh beli mumpung murah gitu ya. Iya, itu perlu kita cek Tapi lagi. iya dicek juga ada SNI-nya nggak Sobat Tidar. Terus apa lagi nih Pak? Yang ketiga, yang keempat ya. Iya. Maaf lupa. Jika kita menebang pohon, kita pastikan jika pohon itu berada mendekati jaringan, baiknya kita lapor ke petugas PLN. Nah, cara lapornya gimana? Kita balik lagi ke aplikasi PLN Mobile lewat menu pengaduan. Nanti kita bisa jadwalkan, kita mau nebang pohon di lokasi ini jam sekian, hari sekian. Nah, itu nanti petugas akan datang mendampingi untuk melakukan pengamanan. Yang kelima, apabila masyarakat ingin memasang umbul-umbul nih, sekarang kan lagi rame nih umbul-umbul warna-warni. Apalagi menuju 17 Agustus gitu 17 Agustus. Baliho-baliho ataupun spanduk yang mendekati jaringan listrik atau jaraknya di bawah jarak aman kurang dari 3 meter, itu sebaiknya dihindari atau kita kalau sangat terpaksa tidak ada lokasi lain bisa dikonsultasikan ke PLN dulu biar nanti dicarikan solusinya seperti itu. Ada lagi Pak mungkin? Ada lagi jika masyarakat menemukan potensi bahaya, seumpama ada umbul-umbul yang biasanya kan udah sobek terus dia kena angin itu mendekati jaringan atau ranting pohon yang dekat jaringan ataupun orang yang bekerja di dekat jaringan. Jika masyarakat melihat itu bisa dilaporkan melalui call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Oke, ini mungkin kalau di rumah Sahabat Tidar ada instalasi listriknya yang bermasalah nih Pak. Kalau misalnya nih pengen manggil PLN ke rumah tuh biayanya berapa atau mahal nggak sih Pak? Oh, tidak ada biaya Mbak. Oke, gratis ya Pak ya. Tinggal download aplikasi di App Store ataupun Play Store. Kita masuk menu pengaduan. Nanti petugas dengan sendirinya akan datang. Tuh, daripada ngutak-ngutik sendiri, sok tahu gitu sama Tidar ya, mendingan manggil PLN itu gratis dan nggak ada biayanya. Ya, tidak perlu privilege Mbak untuk mengundang. Gak usah harus kenal orang dalam juga ya Pak ya. Dia tinggal klik sambil rebahan, petugas akan datang dan akan menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang ada di rumah. Oke, semuanya langsung beres gitu, langsung datang nggak pakai nunggu lama nih. Terus mungkin juga Sahabat Tidar, mungkin kamu punya pertanyaan atau unek-unek seputar yang mungkin peralatan listrik di rumah ini langsung bakal dijawab sama ahlinya. Silahkan kamu bisa nanya di 0878 0878 9430. Dan buat kamu yang nanya nih ya, nanti kamu bakal dapetin ini, ada 3 giveaway yang bakal kita bagi buat kamu yang beruntung Sahabat Tidar. Terus satu lagi nih Pak, mau nanya, kalau misalnya nih kebanyakan orang tuh ngecas handphone sambil buat mainan tuh sebenarnya bahaya nggak sih Pak? Sebenarnya itu bahaya Mbak, ngecas sambil mainan, karena itu dapat menyebabkan panas yang berlebih kepada peralatan itu kan. Banyak kasus yang sudah kita lihat ya di media sosial ataupun portal-portal berita, main HP sambil dicas, HP-nya tiba-tiba meledak. Seperti itu karena suhu yang berlebih di peralatan tersebut. Oke, so buat kamu juga nih langsung dijawab sama ahlinya, pengen nanya ya. Sekali lagi di 0878 0878 9430 dan kita masih bakal ngobrol-ngobrol sampai jam 11 siang nanti. Jangan lupa juga kita juga live streaming di YouTube-nya Radio Tidar di 9,3 FM Radio Tidar, Radio Generasi Terpelajar 2023 Stay Healthy. Masih di Ngantor Spesial Radio Talk Show barengan sama Bapak Raditya Deriva dan juga Bapak Tatang Festiawan dari PLN. Dan kita tadi sempat ngomongin soal promo tambah daya Harbolnas PLN juga nih Sahabat Tidar ya. Thank you banget, ini sudah banyak yang masuk nih Pak di 0878 0878 9430. Langsung aja kita bacain pertanyaannya terus langsung dijawab ya Pak. Yang pertama ini dari Rahmita, promo tambah daya pembayarannya bisakah lewat pay letter?
Ya udah. Oke, tes. Ya, Mbak Rahmita ya, Ya. ini juga sering ditanyakan ini. Jadi di PLN Mobile itu banyak portal untuk pembayaran, dari virtual account, dari aplikasi banking, kemudian direct banking, hingga dompet digital seperti Link Aja, Dana, OVO, ShopeePay, GoPay. Itu ada di situ di PLN Mobile. Nah, terkait pay later ini tadi kami coba, ternyata bisa memakai pay later baik ShopeePay maupun GoPay later. Jadi monggo, karena sudah bertanya, monggo dieksekusi untuk tambah dayanya. Oke. Gitu. Selanjutnya dia ada yang sudah nanya lewat YouTube, ada Abraham gitu ya. Belanja nih marketplace PLN Mobile tuh pembelanjaan minimal berapa, Pak? Oke, terima kasih Mas Abraham. Jadi untuk minimal pembelian di marketplace PLN Mobile itu cukup 125.000 Oke. dengan produk apapun yang ada tersedia di situ, mau dari baju, makanan dan sebagainya. Dengan cukup 125.000 transaksi nanti Mas Abraham akan mendapatkan e-voucher. E-voucher itu yang Mas Abraham gunakan untuk masuk ke menu ubah daya dan migrasi, lanjutkan proses. Ketika akan pembayaran, masukkan voucher di situ. Yang awalnya biasanya jutaan tambah daya, boom, tiba-tiba cuma tinggal 250.000. Begitu Mbak Mas Abraham. Oke, selanjutnya ini dari Novika. Kalau mau ganti listrik pasca bayar ke listrik token tuh bisa lewat PLN Mobile nggak sih Pak? Terus caranya gimana mekanismenya? Oke, terima kasih Mbak Novika. Ini juga sering jadi pertanyaan. Jadi untuk mengubah meteran dari pasca ke prabayar atau yang sering kita sebut dengan meteran token itu bisa lewat aplikasi PLN Mobile juga. Nanti Mbak Novika masuk ke menu pengaduan, kemudian di situ ada menu layanan informasi. Nah, di situ Mbak Novika isi saja datanya, ID PEL-nya, nama, nomor HP yang bisa dihubungi. Kemudian infonya apa? Infonya berarti Mbak Novika ingin mengubah meteran dari pasca ke prabayar. Nah, kemudian saya tambahkan info juga apakah dipungut biaya untuk migrasi dari pasca ke prabayar. Biayanya adalah 0 rupiah. Begitu Mbak Novika. Oke, jadi gratis nih ya Novika. Selanjutnya ini dari Bu Ana di Pancuran. Mas nih Pak, saya mau nanya untuk syarat menaikkan daya tadi kan dikatakan kita cukup membayar 250.000 ya. Kalau pas nggak ada promo sebenarnya bayarnya berapa Pak? Terus terima kasih untuk jawabannya. Jadi 250 tadi udah sempat dibahas juga, ada tambahan sedikit gitu ya Pak ya? Tambahan sedikit, 125.000 membeli produk di marketplace PLN Mobile. Ini juga untungnya banyak bagi pelanggan selain dapat produk UMKM, menggerakkan ekonomi, kemudian dapat voucher untuk tambah daya yang senilai 250.000 itu. Nah, kemudian pertanyaannya bagus nih, kalau harga normalnya berapa? Normalnya biasanya ini kami coba yang biasanya masyarakat tambah daya dari 450 ke 900 saja. Itu harga normalnya 421.000. Oke. Nah, coba kita bandingkan dengan promo 250 tambah 125 masih 375. Ya, itu masih lebih untung. Apalagi yang nambahnya ke daya yang lebih gede tuh murahnya kebangetan ya Pak ya. Kalau lebih gede, wah kita coba cek lagi nih, dari yang 450 ke 1.300 itu udah hampir 800.000 atau tepatnya di 796.000. Atau yang mungkin di rumah juga ingin dayanya lebih besar lagi, mungkin ada tambahan peralatan listrik lebih banyak sampai ke 2.200, dari 450 itu 1,6 juta. Bahkan dari 450 sampai ke 5.500 itu biayanya sampai 5 juta atau 4,8 juta. Jadi perbandingan jauh sekali ya Mbak Luna, dari 4,8 juta cuman bayar totalnya di 250 tambah 125.000 produk di UMKM gitu. Sayang banget kalau promo ini nggak dimanfaatkan nih. Sayang sekali, 2 minggu lagi loh ini sahabat Tidar. Monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut nih, ada Angga nih Pak, kalau biaya pasang listrik baru untuk saat ini berapa harganya Pak? Biaya pasang listrik baru, kalau untuk pasang baru ini memang sementara belum ada promo. Oke. Jadi ini estimasi di daya, kalau daya 450 itu khusus untuk masyarakat bersubsidi. Subsidi itu sekitar 400-an ya, 400-an. Kemudian di
daya 900 maupun 1300 itu di angka 900.000 atau 1,3 juta yang di 1300 itu masih di luar SLO dan NITI. Oke. Ya, SLO dan NITI itu semacam sertifikat layak operasi dan nomor induk pelanggan yang wajib dimiliki untuk instalasi pelanggan seperti itu. Lewat aplikasi mobile PLN juga bisa nih Pak ya kalau mau pasang baru? Monggo, yang untuk pasang baru lewat aplikasi PLN Mobile saja, jadi sudah tidak perlu lagi kembali lagi privilege orang dalam orang PLN, monggo semua bisa lewat aplikasi PLN Mobile. Oke, itu gampang banget Sobat Tidar ya. Terus ini ada Dian, listrik di rumah saya tuh masih 450 dan masih pakai meteran ya Pak ya. Kalau mau nambah daya ke 900 tapi masih mau tetap pakai meteran tuh bisa nggak sih Pak? Nah itu jadi tadi syarat untuk tambah daya promo ya. Jadi mending Mbak siapa tadi yang penanya? Ini Mbak Dian ikut saja promo tambah daya Harbolnas ini. Jadi dari 450 mau naik daya ke 900. Ikut saja promonya cuma 250 dan 125 plus itu juga meterannya tidak berubah. Tidak kami ubah, yang awalnya sudah meteran pasca tetap di pasca, yang token tetap di token seperti itu. Terus ini ada juga Rahmat, info denda keterlambatan terbaru dong Pak. Kebetulan rumah kosong sejak sebelum puasa sampai sekarang tuh belum ada tagihan. Terus takut tiba-tiba tuh bengkak. Terus saya pelanggan pasca bayar. Kalau info denda ini bervariasi ya, sesuai dayanya. Mungkin kami perlu cek nomor IDP-nya untuk tahu nomor dendanya. Tapi biasanya dendanya sebetulnya tidak memberatkan sekali dengan pelanggan, itu denda dari PLN. Namun memang potensi untuk kami putus sementara hingga putus hingga bongkar rambung itu memang menjadi konsekuensi apabila menunggak lebih dari beberapa periode waktu. Jadi untuk yang masih menggunakan meteran pasca dan itu sering ditinggal, saran kami lebih baik dimigrasi saja ke meteran prabayar atau token. Jadi Bapak Ibu sahabat Tidar yang mau meninggalkan rumah sudah nggak takut-takut lagi, wah saya sudah kelewatan waktunya. Kalau pakai meteran token itu tidak akan ada denda, tagihan atau potensi konsekuensi kami putus sementara gitu ya? Nggak ada ya. Kalau misalnya pakai meteran tuh sampai diputusnya biasanya terlambat berapa bulan Pak? Kalau biasanya 1 bulan awal itu kami peringatkan dan putus sementara itu hanya turun MCB. Tapi kalau sampai bongkar rampung itu sampai kami ambil tuh di 3 bulan Mbak, seperti itu ya. Daripada sampai dibongkar nanti pasang lagi ya Pak ya? Pasang lagi, biaya lagi, seperti itu. Mending langkah lebih baik dari awal sudah, mending saya udah mau ninggalin rumah agak lama, mending dimigrasi saja ke token seperti itu. Terus kalau ini dari YouTube nih Pak, baru aja masuk nih ya. Kalau buat tarif bisnis bisa nggak sih Pak promonya? Kalau buat tarif bisnis bisa jadi golongan yang masuk dalam Harbolnas PLN 2023 ini dari golongan tarif rumah tangga, bisnis dan industri. Sekali lagi dari rumah tangga, bisnis dan industri. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aku pengen balik lagi ke pasang baru nih ya Pak ya. Biasanya pas kita daftar sampai dengan PLN datang ke rumah buat masang tuh berapa lama Pak waktunya? Jadi untuk pasang baru pun kami selama itu tidak perlu istilahnya perluasan ya, kami perlu menambah semacam seperti trafo atau tiang. Kalau itu sudah ada jaringannya pasti standar kami adalah 5 hari sejak pembayaran. Seperti itu sudah terpasang. Ini ada Dwi mau nanyanya ke Bapak Tatang nih ya, gimana tips menggunakan peralatan elektronik secara bijak di rumah Pak? Baik, terima kasih Mbak Dwi ya. Iya. Tips untuk menggunakan peralatan elektronik secara bijak yaitu yang pertama kan kita harus perhatikan daya yang terpasang di rumah kita. Di situ peralatan elektronik yang kita gunakan sebaiknya jangan melebihi daya terpasang, nanti bisa jebret. Yang pertama itu dulu Mbak. Yang kedua yaitu hindari penggunaan stop kontak yang numpuk-numpuk tuh. Biasanya stop kontak kita tumpuk. Jadi beban di situ kan besar ya, melebihi rating dari
KHA kabelnya. Kalau rating bebannya lebih besar daripada rating, nanti kabelnya panas, nanti bisa menyebabkan kebakaran. Nah, makanya lebih baik satu stop kontak tuh satu peralatan elektronik, baiknya seperti itu, jangan ditumpuk-tumpuk. Terus ada lagi mungkin Pak? Sekali balik lagi ke SNI ya Pak ya? Iya, peralatan harus SNI, jangan yang abal-abal kita pakai. Semoga sudah terjawab nih. Terus ini gimana nih yang milih siapa nih Pak pemenangnya 3 giveaway-nya kira-kira nih? Udah lupa namanya Pak. 3 nih Pak, aku bacain lagi yang nanya ya Pak ya. Tadi ada siapa aja nih? Rahmita ini yang nanya promo tambah daya bisa lewat peleter enggak? Terus ada Angga ini yang pasang listrik untuk saat ini biayanya berapa? Terus Dian yang pengen nambah dari 450 ke 900 tuh ganti pakai pasca bayar enggak? Terus ada Abraham juga yang kalau belanja di marketplace tuh pembelanjaan minimal berapa? Novika ini kalau ganti pasca bayar token bisa lewat aplikasi mobile enggak sih? Siapa lagi nih? Terus Rahmat nih denda keterlambatan. Jadi siapa aja nih Pak? Mungkin bisa Pak ditulis sama Bapak. Langsung aja boleh. Jadi kami melihat yang di luar waktu bertanya, 3 awal penanya ini bertanya paling bagus Mbak. Jadi selamat kepada Mbak. 3 penanya awal gitu ya? Itu pertanyaannya bagus-bagus itu. Nah sebelum kita tutup nih Pak obrolan kita, sekali lagi nih ya selamat buat Ramita, terus Abraham dan juga Novika. Nanti bakal diumumin juga, dihubungin sama Radio Tidar biar kapan bisa ngambil ke sini, terus syaratnya kamu bawa apa aja gitu ya. Terus sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, obrolan kita nih Pak, bahas sekali lagi mungkin ya Pak ya tentang Harbolnas, promonya seperti apa, sampai kapan, terus bisanya tuh lewat apa Pak? Baik, sekali lagi sahabat Tidar, manfaatkan Harbolnas PLN 2023 ini. Promo tambah daya hanya dengan 250.000 dengan pembelian voucher melalui transaksi di marketplace PLN Mobile, semuanya melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi yang belum download silakan download aplikasi PLN Mobile di Play Store. Batas waktunya cuma tinggal 2 minggu lagi sampai 31 Mei 2023. Bapak Tatang mungkin pesan buat sahabat Tidar? Baik, pesan untuk sahabat Tidar dan masyarakat Magelang. Pesan dari kami terkait tentang keselamatan ketenaga listrikan. Apabila sahabat Tidar berkegiatan di dekat jaringan PLN dengan jarak kurang dari 3 meter seperti mau menebang pohon, memasang umbul-umbul, memasang bendera ataupun memasang baliho ataupun membangun rumah di dekat jaringan, kami mohon agar dapat berhati-hati, terus menyampaikan kepada PLN ataupun petugas PLN melalui aplikasi PLN Mobile atau call center 123, sehingga apabila nanti diperlukan tindakan pengamanan oleh petugas PLN dapat dilaksanakan seperti itu. Sahabatnya jangan lupa manfaatin promo ini ya, karena lumayan banget, cuman sampai tanggal 31 Mei 2023. Dan pokoknya tambah daya itu cuma 250.000 aja. Jangan lupa juga nih download aplikasi mobile PLN karena manfaatnya banyak banget. Sekali lagi buat kamu yang mungkin punya unek-unek ataupun instalasi di rumah tuh bermasalah, jangan sungkan-sungkan buat manggil petugas PLN ke rumah karena nggak ada biayanya alias gratis juga. Thank you yang sudah gabung barengan sama kita dari jam 10 pagi. Dan sekali lagi selamat buat Ramita, Abraham dan juga Novika yang kamu berhasil dapatkan 3 giveaway dari PLN. Diakhiri obrolan kita hari ini. Suardita Karya, Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM, Radio Tidar.